Saya akan menjelaskan definisi hak dan hak. Yang pertama, hak. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia. Dalam penerapannya, berada pada ruang lingkup hak persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu atau instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang dapat diperoleh. Dan untuk yang kedua, HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki sejak manusia dilahirkan. Hak asasi ini tidak tergantung dari pengakuan orang lain, masyarakat, atau negara lain. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat atau Eropa, terutama Inggris yang tercatat paling utama menyerukan HAM. Terdapat filsuf yang menggunakan gagasan atau merumuskan adanya hak asasi manusia, yaitu John Locke pada abad ke-17. Perkembangan hak di dunia ditandai 3 hal penting. Magna Carta terjadi Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Sejarah HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejarah dengan kehidupan berbangsa atau bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasuki rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegak hak asasi manusia. Kan macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contoh dari personal human rights adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Terus hak politik. Hak asasi politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah. Terus hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli. Hak asasi sosial budaya, hak yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak untuk menentukan, memilih, serta melakukan pendidikan. Juga mendapatkan pengajaran budaya sesuai minat dan bakat. Baik, selanjutnya yaitu hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Contohnya yaitu perlindungan dan pelayanan hukum. Selanjutnya ciri-ciri HAM, yaitu yang pertama, HAM tidak bisa diberikan kepada seseorang, melainkan hak semua orang, baik itu hak politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Yang kedua, HAM tidak dapat dihilangkan, dicabut, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu HAM sudah ada sejak dalam kandungan. Yang keempat, HAM bersifat universal, bersifat bagi semua orang, berlaku tanpa memandang status, baik itu suku, gender, dan perbedaan lainnya. Undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Ada beberapa undang yang mengatur HAM di Indonesia, yaitu Pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, Pasal 28B yang mengatur tentang hak kekeluargaan, Pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan,
Pasal 28D yang mengatur tentang kepastian hukum, Pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama, Pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi, Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jasmani sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pelanggaran kasus hak asasi manusia di Indonesia. Ada satu kasus, yaitu terbunuhnya jenderal pada peristiwa 30 September 1965. Selain itu juga, pada kasus yang sudah tadi dijelaskan, ada pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang kerok dari kasus tersebut. Lalu, pemerintah pada saat itu juga langsung membubarkan organisasi tersebut dan mengadakan razia pada simpatisnya. Dan razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan Partai Komunis Indonesia. Kesimpulannya yaitu, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Sarannya yaitu, kita sebagai makhluk sosial, kita harus memperjuangkan dan mempertahankan HAM. Dan kita juga harus saling menghormati sesama bangsa dan negara. Sebisa mungkin kita harus memberi contoh yang baik